Kembali di Sindosore, pemirsa, pengerahan pasukan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menuai polemik. Meski kedua pihak mengklaim pengamanan tersebut murni kerjasama dari kedua institusi, sejumlah pihak menilai justru ada intervensi militer. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan personil untuk memperkuat pengamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam surat telegram tertanggal 6 Mei 2025. Berdasarkan isi surat telegram tersebut, TNI menugaskan satu satuan setingkat peleton terdiri atas 30 personil untuk mengamankan Kejati, serta satu regu atau 10 personil untuk Kejari. Penugasan ini berlaku sejak awal Mei 2025 dan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. TNI AD mengklaim tindakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama rutin antara TNI dan Kejaksaan sebagai pengamanan antar institusi. Sementara, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar pun menegaskan permintaan pengamanan TNI di seluruh Kejaksaan Agung Tinggi dan Kejaksaan Negeri murni didasari kerjasama dan bukan adanya tekanan dari pihak manapun. Harli juga mengatakan pengamanan tersebut merupakan dukungan dari TNI untuk Kejari dan Kejati. Meski pengamanan oleh aparat TNI di seluruh Kejati dan Kejari diklaim sebagai pengamanan memperkuat kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tersebut justru memperkuat adanya intervensi militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lebih dalam terkait pengerahan pasukan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, sudah bergabung bersama kami Sekjen Laskar Merah Putih Abdullah Rahman Taha dan Sugeng Teguh Ketua Indonesia Police Watch. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Ingrid. Ya baik. Baik, kita ke Bang Abdullah Rahman dulu. Bang, ini melihat dengan adanya nota kesepahaman baru antara kedua institusi ini, bagaimana pandangan dari Bang Rahman ini terkait adanya pengerahan pasukan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri? Apakah Bang Rahman melihat urgensinya ini apa nih Bang? Ya, terima kasih Bang. Tentunya bahwa dengan kesepakatan itu adalah merupakan suatu saya menganggap adalah positif. Yang dimana kita ketahui masyarakat tahu persis hari ini salah satu anasir utama dalam perusak kehidupan negara berbangsa kita ini adalah koruptor. Mereka ini bergerak ya di seluruh sendi kehidupan yang terstruktur dan ini yang paling mencemaskan dan bahkan menginfiltrasi sekaligus mengakomodirasi lembaga-lembaga yang sejatinya harusnya bertanggung jawab atas penegakan proses penegakan hukum itu. Kesadaran masyarakat inilah yang akan berbahaya korupsi itu, sehingga Kejaksaan Agung melihat secara seksama tidak ada pilihan bagi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan hari ini. Rasa muaknya masyarakat terhadap para korupsi harus diredakan dengan langkah penegakan hukum yang berskala luas dan tanpa pandang bulu. Tentunya kejaksaan ini memilih jalan operasi ini adalah secara besar-besaran dan tidak boleh sendirian. Dengan kehadirannya TNI ini merupakan suatu panggilan hati nurani dan saya yakin dan percaya sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum kejaksaan. Tentunya kalau tombaknya itu sudah tajam, tidak mungkin dia harus sendiri dan harus dengan ada panggilan jiwa sebagai anak negeri. Dalam hal ini adalah TNI, bahkan Presiden memerintahkan kepada Panglima. Tentunya ini sangat positif bagi kita dan meredah daripada langkah-langkah koruptor. Jadi begitu Mbak. Tapi kan militer, ya. Tapi kan militer ini kan juga kita ketahui bahwa militer ini fungsinya adalah pertahanan. Jika masuk ke dalam ranah sipil, ini artinya ada urgensi yang mendesak begitu, ada situasi yang mendesak begitu ya. Mengapa harus TNI? Ada alat keamanan lain yang negara punya begitu, seperti polisi. Karena biasanya juga yang menjaga di sekitar wilayah instansi negara adalah pihak kepolisian terlebih dahulu, baru kemudian TNI yang dilibatkan. Ya, tentunya saya melihat dalam konstitusi pun diamanahkan di dalam pasal 3045. Bahwanya kita melihat bahwa tugas fungsi daripada
TNI itu sendiri bukan hanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan, tetapi tentunya kejaksaan adalah merupakan sebuah objek vital yang harus dalam proses penegakan hukum itu harus dijaga. Jadi saya yakin dan percaya dengan kehadiran TNI Polri tidak ada pengaruh daripada sebuah proses penegakan hukum. Kehadiran TNI itu adalah hanya untuk betul-betul menjaga keamanan daripada sebuah proses penegakan hukum sendiri itu sendiri. Dan bahkan saya katakan tadi, lembaga kejaksaan merupakan sebagai alat negara juga, dan ini harus betul-betul menjadi penjagaan ketat. Dan saya melihat hari ini bahwa situasi dan kondisi proses penegakan hukum Kejaksaan Agung pun juga tentunya tidak ada yang merasa bahwa diintervensi oleh pihak-pihak TNI. Dan saya bahkan melihat langsung dan saya memantau bahwa memang sebatas penjagaan daripada pos-pos penjagaan yang ada di Kejaksaan. Dan yang kedua bahwasanya dengan proses penegakan hukum ini sendiri tentunya bahwasanya kita melihat beberapa bulan silam yang lalu dengan adanya dalam tanda kutip ya seorang Jampitsus itu dikuntip oleh Densus 88. Tentunya hal-hal inilah yang perlu menjadi sebuah acuan dalam proses penegakan hukum yang saya katakan. Kejaksaan hari ini adalah merupakan sebuah ujung tombak dalam hal proses penegakan hukum, apalagi kita berperang dalam hal ibarat perang hibrida yang dimana proses penegakan hukum itu sudah bercampur politik, bercampur dengan sebuah ancaman. Baik. Tentunya kita juga harus melihat daripada proses itu. Saya yakin dan percaya dengan kehadirannya TNI, keinginan Pak Presiden melalui Panglima sangat baik dan sangat positif. Tentu ini perlu kita harus menjaga, kita harus mensupport dalam hal proses penegakan hukum. Karena bahaya ini merupakan bahaya ancaman bagi kita, bagi negeri bangsa ini adalah para koruptor. Baik, kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana melihat tanggapan dari Bang Abdul tadi? Sepertinya melihat polisi begitu tidak begitu bisa bersinergi kuat kembali begitu ya dengan kejaksaan, sehingga harus melibatkan TNI untuk menjaga kejaksaan itu sendiri. Bagaimana Pak Sugeng melihatnya dari IPW? Kalau soal peran polisi dalam kaitan pengamanan kejaksaan itu urusannya Menko Polkam dan Menko Polkam lah, ditanya lah kepada Menko Polkam ya. Kalau kemudian alasannya tadi dikaitkan dengan serangan koruptor, menurut saya kejaksaan cemen banget ya. Kan tidak pernah terjadi ya, seperti perang terhadap kartel narkoba di misalnya Kolombia ya, kemudian kartel narkoba di Meksiko, ya, hakim dibom, ya, jaksa ditembak mati. Nggak ada itu di Indonesia, ya. Bahkan kejaksaan menangkap dengan sangat leluasa pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Tidak ada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu mengorganisir satu serangan secara sistemik ya kepada kejaksaan aparaturnya. Jadi cemen kalau dibilang serangan oleh para koruptor ya, argumentasi yang cemen dan tidak berdasarkan hukum. Kita harus meletakkan ini dalam kerangka konstitusi kita ya. Semua penyelenggaraan negara diletakkan pada dasar Restat ya. Restat tentu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu sudah memberikan penugasan pembatasan tugas ya, bahwa TNI itu tugasnya sebagai alat negara mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Coba berikan argumentasi, apakah ada serangan terhadap keutuhan dan kedaulatan negara dalam kaitan penjagaan kantor kejaksaan? Ya, tidak ada. Bahkan mempersulit orang untuk datang mendapatkan pelayanan. Coba tuh dilihat di Kejaksaan Agung. Masuk ngantri ya, yang jaga tentara mengantri. Oke lah itu untuk ketertiban ya.
Tapi kalau terjadi begitu, rakyat yang meminta pelayanan juga menjadi khawatir dan takut ada tentara di kantor-kantor kejaksaan dengan senjata. Kalau alasannya ada ancaman, ini menjadi tugasnya Kejaksa Agung ya, dan juga pemerintah dalam hal ini Polkam untuk menjelaskan secara transparan ancamannya dari siapa. Apakah ada kaitan dengan keutuhan terkait kedaulatan negara? Nggak ada ya. Kalau tadi dirujuk lagi bahwa adanya objek vital, kantor kejaksaan itu bukan objek vital. Objek vital itu terkait penyelenggaraan hayat hidup orang banyak. Kantor kejaksaan adalah kantor penegakan hukum untuk pelayanan publik. Ya, objek vital itu misalnya instalasi listrik, ya, kemudian dam, ya, objek vital. Dan itu harus ditetapkan dengan keputusan presiden. Apakah ada keputusan presiden menetapkan kantor kejaksaan itu objek vital? Ya, tidak ada. Jadi dibaca lagi aturannya, bukan ditafsirkan. Pak Sugeng. Jadi begitu loh. Ya, Pak Sugeng melihat ada, ya Pak Sugeng melihat ada ini enggak, ada konflik begitu antara dua instansi ini Pak, sehingga harus melibatkan pihak TNI. Kalau pertanyaannya konflik, itu namanya gatuk-matuk dan analisis nih ya. Bukan, saya tidak belum menemukan satu regulasi ataupun satu dokumen yang menyatakan konflik itu muncul antara mereka. Tetapi beberapa poin yang memang ada, ya, beberapa fakta yang terbuka memang ada. Satu, tadi sampai disampaikan oleh Saudara Rahman Taha, ya, adanya penguntitan, ya, itu memang harus diselesaikan itu oleh pimpinan Menko Polkam. Tetapi waktu itu sudah dianggap selesai. Kemudian setelah adanya pembahasan RUU TNI, TNI pun masuk kepada ranah penegakan hukum, menangkap terduga pelanggar narkoba, ya. Kemudian juga melakukan bersama kejaksaan penggeledahan, ya, di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat terkait adanya dugaan penimbunan minyak ilegal, ya. Pertanyaannya, kalau TNI satu-satu ya, kalau TNI sudah menangkap mau diapain terhadap orang sipil? Bisa saja kemudian damai-damai karena orang sipilnya takut tidak diserahkan ke polisi, itu satu. Kecuali orang sipilnya itu berani menyatakan Anda tidak berwenang, ya. Tapi melihat tentara kan takut, itu satu ya. Kemudian kedua, konflik kejaksaan dengan kepolisian juga muncul selain tadi penguntitan, ya. Ini dalam pembahasan RUU KUHP. Ya, ada pertentangan antara asas dominus litis dan juga soal diferensiasi fungsional yang telah ditetapkan, ya. Mereka rebutan ini, itu satu ya. Kemudian kedua yang sudah nyata juga yang saya perhatikan, ya, ada kasus-kasus tambang, ya, kasus-kasus tambang dan juga lingkungan hidup yang kemudian diambil alih proses penegakan hukumnya oleh kejaksaan. Padahal dalam kasus pelanggaran hukum tambang, Undang-Undang Minerba sebagai lex spesialis itu ada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Minerba yang menjadi kewenangannya polisi. Tapi kemudian diambil, ya. Nah, ini ditambah lagi nih ya, perseteruan dalam tanda kutip, ya. Ketika kasus pagar laut sudah dituntaskan dalam penyidikan tindak pidana umum Ledirtipidum, kejaksaan tidak mau menerima perkara tersebut, meminta untuk diterapkan pasal korupsi. Ini adalah tanda-tanda ya memang ada perseteruan dalam pandangan saya. Di satu sisi kejaksaan ya dengan Polri, di satu sisi TNI mengambil alih juga. Nah, ini kemudian tanggung jawab siapa? Tanggung jawab presiden. Ya, rakyat jangan dipertontonkan dengan perseteruan-perseteruan tersebut. Presiden harus mengambil sikap politik dalam politik hukumnya seperti apa. Baik, Pak Sugeng. Ya, kita lihat tadi Pak Sugeng bilang ada tanda-tanda perseteruan. Nah, kita lihat nih ada dugaan friksi antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia sementara teredam. Nah, polisi menegaskan anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus Febri Ardiansyah telah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah.
Rumor gesekan antara dua institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Polri mencuat ketika seorang anggota Densus 88 ditangkap karena diduga menguntit Jampitsus Febri Ardiansah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan 19 Mei lalu. Anggota Densus tersebut diduga tengah melakukan profiling terhadap Jampitsus. Tadi kalau salah sudah dijelaskan ya, ada pengambilan foto dan sebagainya. Ketika kita periksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampitsus. Tak berhenti di situ, viral di media sosial konvoi kendaraan personel Brimob sempat berkeliling dan berhenti di depan gedung Kejaksaan Agung. Dugaan gesekan antara kedua institusi pun muncul. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membenarkan hal tersebut. Identitas anggota Densus 88 tersebut bernama Bribda Iqbal Mustafa. Dan yang bersangkutan sudah menjalani pemeriksaan oleh Biro Profesi dan Pengamanan Polri. Namun kepolisian menyatakan tidak ditemukan pelanggaran dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota Densus 88 tersebut. Pendalamannya yang sudah disampaikan. Jadi memang benar kalau anggota sudah diperiksa. Maka tadi hasil keterangan dari Pak Kadipropam, seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin atau yang lainnya, berarti Pak Kadipropam juga akan menyampaikan hal serupa. Jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah. Maka sampai dengan hasil Kapolri dan Jaksa Agung telah bertemu bersama Menko Polhukam dan Panglima TNI di Istana Kepresidenan. Permasalahan ini pun dinyatakan selesai. Terkait aksi konvoi kendaraan personil Brimob, Polri menyebut sebagai hal biasa terkait tugas kepolisian melakukan patroli keamanan. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, nah itu Pak Sugeng, bagaimana tanggapannya melihat bagaimana anggota Densus pada waktu itu ketika menguntit Jampitsus tidak bersalah begitu, Pak? Tanggapan dari Pak Sugeng bagaimana? Inilah yang IPW kritik juga ya, bahwa anggota Densus itu kalau memang dia menguntit ada di sana tidak dalam penugasan gitu, ya diproses saja ya, harusnya menurut IPW ya, diproses. Tetapi kan ada satu suasana yang saya lihat ya, tidak jujurnya para pimpinan penegak hukum ini ya. Ada apa sebetulnya antara mereka ini ya? Apakah memang sedang berseteru ya? Kalau ini tidak sehat, maka presiden harus menyelesaikan ya, supaya tidak timbul perseteruan. Sekarang ini nyata perseteruan tersebut ada ya, tidak boleh memelihara sesuatu api di dalam sekam. Buat masyarakat tidak baik dan tidak menguntungkan apabila aparatur hukumnya berseteru, karena akan terbengkelai tugas-tugas penegakan hukum atau setidak-tidaknya terpengaruh. Sekarang sudah terbukti kan, ya kan? Semakin tajam nih perseteruannya, atau memang didiamkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh presiden. Kalau didiamkan ada apa? Ada apa pembiaran ini ya tidak diselesaikan sebagai kepala pemerintah atau kepala negara. Baik. Kita melihat adanya friksi itu ya, nggak bisa ditutup-tutupi lah. Ya, Bang Abdul itu. Tadi bagaimana Anda kemudian menilai profesionalisme dari TNI kemudian ketika ada nota kesepahaman ini untuk menjaga Kejaksaan Agung dan turunan ke bawah? Ya, tentunya saya meluruskan tadi Mbak dari Pak Sugeng. Tentunya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 24 tentang mengamanatkan TNI ini, Undang-Undang TNI. Ini tentu membantu tugas kepolisian yang dimana menjaga stabilitas nasional. Ketika kejaksaan adalah bagian dari sistem hukum negara, maka melindunginya adalah bagian dari stabilitas negara. Jadi itulah bukan itu melindungi. Bagaimana kejaksaan dilindungi?
Kejaksaan punya aparatur keamanan dalam, punya Tunggu dulu Pak Sugeng, saya kasih kesempatan saya berbicara. Di dalam pasal Undang-Undang 30 itu, konstitusi mengatakan, menegaskan peran TNI itu sebagai alat negara di bidang pertahanan. Ya memang, dan juga dapat dikerahkan dalam operasi militer selain perang ya, termasuk membantu tugas pemerintah dalam mengatasi ancaman terhadap objek vital dan penegakan hukum. Yang dimana kita mengetahui hari ini dan bukti-bukti nyata dan fakta yang telah dibuktikan proses penegakan hukum, kejaksaan sebagai ujung tombak membuktikan pengembalian keuangan negara daripada koruptor ini. Ada 3 datangnya kalau saya melihat dari 3 pihak itu. Pertama sendiri adalah para koruptor. Ini sepele saya menganggap, tapi bukti korupsi itu sudah terkumpul, tinggal menunggu waktu. Saudara Rahman, sudah Kasih waktu saya Pak Sugeng berbicara. Anda berbicara saya tidak potong Pak. Jangan kasih kesempatan saya. Kita ini mau menyelamatkan negeri ini. Kebatilan harus dilawan. Negeri hancur karena para koruptor. Tapi tidak mau kehadiran TNI ini adalah panggilan hati nurani sebagai anak bangsa. Ini perlu Pak. Bapak silakan jalan ke kejaksaan melihat situasi kondisi. Tolong kasih kesempatan Pak Sugeng saya berbicara. Ini ada 3 yang perlu kita harus betul-betul diperadabkan hari ini. Situasi negeri apalagi perekonomian. Tujuan dari Pak Presiden memerintahkan Panglima itu sangat positif. Dan sangat baik. Tunggu dulu Pak Sugeng. Dia tidak mengambil alih daripada fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Kasih kesempatan saya berbicara. Itu yang datangnya ini ada 3 yang saya melihat. Pertama adalah para koruptor itu sendiri. Dan ini sudah terkumpul. Tinggal menunggu waktu sampai datang ketika para penggerak itu mengucapkan selamat perpisahan kepada anggota komplotan mereka itu yang para koruptor. Saya yakin dan percaya bahwasanya kejaksaan akan mengejar terus. Yang kedua, ini penegak hukum ada yang membacok dari belakang, menggunting dalam lipatan, musang dalam berbulu domba. Itulah sejumlah metafora tentang berbahayanya musuh dalam selimut. Tapi selama masyarakat dan Presiden terus memberikan kepercayaan kepada jaksa yang kita banggakan hari ini, para oknum penegak hukum itu akan kami posisikan sebagai lawan mereka. Ketiga, ada segelintir pengacau yang menyalahgunakan ruang kebebasan untuk merusak penegak hukum. Nah, ini yang para jurnalis yang tidak profesional, yang tidak berpihak kepada kebenaran. Tetapi saya yakin dan percaya jika ada jurnalis yang secara profesional berpihak kepada kebenaran yang selalu memberikan opinion makers yang baik, saya yakin percaya kita harus betul-betul memberikan ruang kepada kejaksaan dan kehadiran TNI terpanggil sebagai anak negeri bangsa untuk menjaga Pak. Apa salahnya menjaga negeri? Saya yakin dan percaya Pak Sugeng pun dengan diperhadapkan dengan situasi hari ini para koruptor kan Pak Sugeng juga paling dongkol juga melihat hari ini dengan para pihak itu. Saya yakin percaya Pak, kita memberi dorongan kepada TNI, kita jaga kita bersama. Pak Sugeng silakan nanti kalau perlu bersama-sama saya Pak Sugeng ke kejaksaan kita melihat situasi kejaksaan itu. Baik, silakan Pak Sugeng menanggapi apa yang disampaikan Bang Abdul tadi Bang, Pak. Jadi begini ya. Pernyataan saudara saudara Abdul Taha ini ya, ini pernyataan seperti orde baru ya kalau saya melihat ya. Saya kan aktivis lama ya. Pernyataannya berbunga-bunga. Tapi kita kembali konstitusi lah ya. Pertanyaan saya, apa sih korelasinya kantor kejaksaan itu dijaga oleh TNI dalam kaitan tupoksi TNI melindungi, menjaga, mempertahankan keutuhan negara? Korelasinya di mana coba? Yang kedua, belum pernah ada koruptor ya, kecuali Tommy Soeharto dulu membunuh Hakim Agung ya. Belum pernah ada koruptor itu mengebom gitu ya, mengebom jaksa sedang menjalankan tugas atau hakim sedang menjalankan tugas, sehingga diperlukan kekuatan alat kelengkapan TNI untuk mengatasinya.
Justru instrumen hukum dan kewenangan yang dimiliki kejaksaan sudah dilaksanakan secara efektif dan berlebih bahkan ya. Jadi nggak perlu khawatir, koruptor sudah takut sekarang sama kejaksaan ya. Jadi kalau argumentasinya adanya serangan koruptor berlebihan lah ya, Saudara Taha ya. Yang saya lihat justru ini dua pihak yang sedang ngeroyok polisi ya. Dua pihak yang sedang ngeroyok polisi nih. Ini harus dijelaskan oleh pemerintah. Ada keadaan yang mendesak apa sih sampai kantor kejaksaan harus dijaga atau mau gagahan ya? Jaksa Agung Jaksa Agung harus menjelaskan ya. Selain ada dikelilingi oleh mobil dari Brimob dan juga penguntitan, apalagi ya? Rakyat jadi takut tuh datang ke kantor kejaksaan, suruh ngantri ya, yang jaga loreng-loreng bersenjata panjang. Aduh, saya bilang ini udah kayak restricted area. Jadi yang ketiga mengenai objek vital, tolong dilihat dalam Kepres ya, yang disebut objek vital itu apa? Ini objek-objek yang terkait dengan hayat hidup orang banyak dalam pengamanan aset-aset negara atau aset yang objek yang mengelola misalnya sumber daya alam, misalnya pembangkit listrik ya, kemudian kalau ada, kemudian di sana juga ada misalnya gas ya, panas bumi, ini yang dijaga. Freeport juga itu objek vital dijaga oleh TNI, oke, itu boleh. Kantor kejaksaan adalah kantor pelayanan publik dalam bidang penegakan hukum ya. Jadi belum pernah ada serangan kantor kejaksaan itu dibom. Yang ada waktu saya masih dulu turun ke Aceh ya, sebelum daerah operasi militer itu dinyatakan di stop, itu ada kantor kejaksaan itu dibakar, kantor pengadilan dibakar karena dalam konflik gerakan Aceh Merdeka ya. Sekarang nggak ada urgensinya. Kalau ini menurut saya sok-sokan aja nih kejaksaan ini, ya. Orang Kamdal bisa kok dilakukan. Mereka punya fungsi intelijen, ya, untuk mengantisipasi. Jadi menurut saya ini melanggar konstitusi. Kalau ada kerjasama yang dibuat sebagai nota kesepahaman, itu batal demi hukum. Okay. Kita ini negara hukum. Kalau mau negara kekuasaan, ya monggo dipertontonkan, ya. Kalau negara hukum ada rabu-rabunya dalam konstitusi. Pak Sugeng lantas bagaimana sebaiknya sinergi TNI dan aparat sipil untuk menjaga keamanan sekaligus juga tetap menjaga independensi dalam penegakan hukum begitu, Pak? Menurut Pak Sugeng bagaimana? Ya kembalilah semua aparat penegak hukum taat hukum, ya. Kalau melakukan pemberantasan korupsi jangan korupsi, ya. Kemudian Presiden berikan direction sesuai dengan konstitusi, ya, TNI tugasnya adalah pertahanan, keutuhan kedaulatan negara. Kalau ada friksi antara aparat penegak hukum, ya dipanggil mereka, ya. Jangan dong ada friksi, ditonton masyarakat nih, bisa dinilai saya gagal nih, ya kan? Masa anak buah saya ada berseteru? Kalau pernyataan saya ditanya kepada Jaksa Agung dan Polri pasti dibantah. Tapi mata kita melihat, ya begitu. Jadi taat hukum aja lah. Ini negara hukum, jangan mempertontonkan saya punya kuasa, saya bisa lakukan apa saja. Saya udah kenyang ngeliatin yang begini ya dari zaman Orde Baru nih. Demikian, Mbak. Baik. Kemudian Bang Abdul, bagaimana Bang kalau menurut Bang Abdul sinergitas antara TNI dan aparat sipil ini demi menjaga independensi dan tetap netral gitu ya dalam penegakan hukum? Ya justru saya menilai ini sangat positif. Saya bukan menarasikan bahwa ini adalah Orde Baru, tidak Bang Sugeng. Tentunya bahwa dengan kehadiran TNI ini saya sangat positif. Mengantisipasi daripada apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng dari awalnya, ada kejaksaan dibakar, mana kita tahu ini langkah-langkah. Mungkin ini juga salah satu bagian daripada sinergi sehingga ada memang kerjasama. Ingat Pak Sugeng, di situ ada juga mahkamah militernya, Jampit Milnya. Tentunya apa salahnya hadirnya TNI juga.
dalam hal menjaga keamanan. Kan ini bagian stabilitas yang harus kita jaga. Yang kita hadapi hari ini orang-orang yang betul-betul merampok negeri ini. Ini bukan uang kecil, Pak. Bukan 1 miliar, 2 miliar ini koruptor. Triliun ini bahkan. Sampai ini harus betul-betul diberantas. Dengan rasa keamanan itulah yang diinginkan oleh para jaksa hari ini. Mana kita tahu Pak Sugeng yang mengatakan tiba-tiba orang diserang. Ini kita tidak tahu adalah ilmu intelijen juga yang akan bekerja. Kan begitu. Nah, ini harus kita saling mendukung, mendorong, mensupport. Bukanlah kita saling bilang bahwa Kejaksaan Agung itu juga cengeng, Pak. Tidak, kita harus menjaga. Cobalah kita lihat. Kalau tiba-tiba tidak ada penjagaan begitu, Pak, kita tidak mengetahui siapa yang akan masuk. Kan kita tidak tahu seseorang niat orang. Baik. Ini yang perlu kita harus memberi support terhadap pemerintahan hari ini. Dalam hal ini Kejaksaan sebagai ujung tombak hari ini yang sudah membuktikan kinerjanya yang sangat baik, sangat luar biasa. Bahkan operasi besar-besaran korupsi ini hari ini akan dibuktikan lagi. Dari segi ini masih dari segi pertambangan belum muncul, sawit sudah mulai. Ya, ini akan muncul lagi nanti daripada Satgas dimunculkan Satgas Pertambangan. Saya yakin dan percaya ini harus dikejar segala sesuatunya. Dengan niat baiknya Kejaksaan, apalagi Jaksa Agung hari ini, ya tentu kita harus betul-betul memberikan dorongan. TNI hadir, TNI sudah hadir. Selanjutnya siapa lagi? Baik. Anda kawan atau lawan? Tentukan posisi Anda di mana hari ini. Baik. Kalau negara mau lebih baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Tentunya kita berharap friksi-friksi tidak perlu terjadi di antara TNI, Polri maupun juga Kejaksaan Agung, dan kita harapkan sinergitas yang baik antara ketiga instansi ini demi bangsa dan negara. Terima kasih Sekjen Laskar Merah Putih Abdullah Rahman Taha dan Sugeng Teguh Ketua Indonesia Police Force atas waktunya. Salam sehat.